Oke, selamat siang guys. Ketemu lagi dengan tutorial Blocktivity. Ah, Saat ini saya akan bikin tutorial karena banyak yang request juga bagaimana cara membuat server di Hetzner. Jadi kita akan membuat RDP ya, RDP di Hetzner. Nah, kalau Hetzner tuh tampilannya awalnya seperti ini. Nah, kalau kalian mau beli server dan mau cek harga dulu berapa sih servernya, misalnya kan kayak cloud di sini akan kita untuk membuat RDP itu kita menggunakan cloud dari Hetzner. Kita lihat harganya. Nah, ini kan harganya tinggi nih. Nah, ini karena kita belum ganti dengan VAT-nya. Nah, di sini kan masih Jerman, ini kita ganti dulu ke all others. Nah, jadi kita nggak kena VAT-nya 6% pajak ya. Deco price-nya sudah berubah harganya kan jadi harga normal. Oke, kita sekarang pertama login dulu ke cloud ya, pilih cloud. Pilih cloud kemudian kita login. Kebetulan saya ini dipinjamkan akun untuk membuat tutorial sama Mas Arif Firmansyah. Jadi saya pause dulu ya untuk supaya saya login dulu. Nah, saya sudah login nih, maka dia tampilannya akan seperti ini kalau kita belum pernah ada project sama sekali ya. Nah, kemudian kita tinggal klik new project, kemudian kita bikin nama projectnya. Misalnya contoh, kita bikin projectnya Blocktivity. Blocktivity. Kemudian add project. Nah, kemudian sudah ada projectnya, kita masuk ke projectnya. Nah, ini cancel aja. Nah, baru kita add server. Kita add server, pilih lokasinya mau di mana, Nuremberg, Falkenstein, terserah. Saya biasanya di Nuremberg. Yang lainnya biarkan default, baru kita pilih paketnya. Nah, supaya tidak yang cukup ya, saya sudah coba di yang CPX 11 ini 2 core 2 GB. Nah, ini sih saya coba jalanin lancar ya, nyalain bot Blocktivity lancar, pilih itu, kemudian tinggal kasih namanya. Nah, misalnya terserah, misalnya Blocktivity 1, misalnya mau bikin banyak server gitu kan. Blocktivity 1 create and buy now. Create and buy now, kita tunggu sama prosesnya. Ini masih server created kan, server created. Terus kita masuk ke servernya. Nah, karena kita mau ini kan bawanya Ubuntu ya, untuk ininya softwarenya tadi defaultnya Ubuntu. Nah, kan kita mau bikin jadi RDP Windows. Pertama kita offin dulu servernya. Nah, setelah kita offin, kita masuk ke ini ISO. Kita masuk nih ke sini ya, ke ISO image ya. Kita masuk ke ISO image, kemudian cari Windows 2016. Nah, ini harus cari yang English. Nah, ini Windows Server 2016 English. Klik mount. Klik mount. Nah, sudah kan statusnya sudah unmount, berarti dia sudah di mount, maksudnya sudah ya begitulah kira-kira ya, di mount maksudnya dimasukin ke servernya. Nah, setelah itu kita onin lagi servernya. Begitu kita on, kita langsung pencet juga konsol di sini. Kita langsung klik konsol di sini. Nah, dia akan seperti ini. Ini GUI mode-nya.
Wah, ini kecil sekali. Ini GUI mode-nya dicentang ya. Kita centang. Ini dicentang. Ini coba kita besarin. Nah, supaya besar. Tengah baru kita klik next. Install now. Tunggu prosesnya. Sedang starting. Nah, baru kita pilih yang standar desktop experience ya. Baru next. Baru I accept. Next lagi. Kita pilih yang custom install Windows Only Advanced. Kita pilih custom. Nah, di sini setelah proses ini kan tidak muncul apa-apa. Ini kita minimize dulu. Nah, baru balik lagi ke Hetzner-nya. Kita balik ke depan. Nah, ini lihat Virtuo Win itu kita mount. Ini kita mount yang Virtuo Win-nya. Nah, sudah unmount lagi kan, berarti sudah di mount ke servernya. Baru kita balik lagi ke konsol tadi. Nah, ini kita load driver, browse. Nah, ini yang udah kita mount tadi yang Virtuo Win ini ya. Virtuo Win ini kita klik tanda panah ke bawahnya. Kita pilih yang nih Vio CSI. Kita pilih Vio CSI dan karena kita servernya adalah Windows 2016, kita pilih yang 2K16 nih ya. 2K16, pilih yang AMD 64, oke. Nah, setelah itu klik next. Dia akan mencari drivernya. Nah, sudah muncul kan partisinya. Nah, setelah ini muncul, kita balik lagi ke Hetzner. Baru kita mount lagi yang Windows 2016-nya. Nah, yang ini kan yang English tadi, mount lagi sampai dia statusnya unmount. Nah, kan ISO image attach. Baru kita balik lagi ke konsol. Nah, ini kita delete aja dulu semuanya, delete supaya dia ini kan kepisah-pisah nih sekarang. Ininya disknya jadi kebagi-bagi, kita nggak perlu itu, kita tinggal delete aja. Oke, baru yang bawah juga delete. Oke. Oh sorry, yang atas ini delete. Nah, jadi dia cuma satu aja gini kan, langsung kita klik next. Kemudian dia akan install, kita tinggal dulu. Jadi ini prosesnya lumayan ya, nggak begitu lama sih, cuman untuk menghemat waktu saya pause dulu aja sampai prosesnya ini selesai, nanti kita balik lagi. Nah, dia udah finishing up kan, udah selesai. Terus dia akan restart. Windows needs to restart to continue. Oke, dia akan restart, kita tunggu prosesnya. Dia akan restart berkali-kali biasanya. Ya, seperti install Windows seperti biasa ya. Kalau teman-teman biasa install Windows, dia biasa akan reboot berkali-kali ya, restart berkali-kali. Nah, sudah kan, sudah. Kemudian kita tinggal masukin passwordnya. Tinggal kita masukin passwordnya. Contoh saya bikin passwordnya
finish. Nah, kemudian sesudah ini kita masuk deh kontrol, kita klik di sini ya, ini tombol Ctrl Alt Del. Nah, kita klik di situ supaya kita masuk ke RDP-nya. Nah, kita masukin password yang sudah kita bikin tadi. Dan kita masuk. Nah, RDP-nya sudah jadi. Nah, cuman kalau masih begini kita masih belum bisa akses dari luar. Ini baru hanya di konsol saja. Karena kalau kita akses dari luar, maka dia akan fail karena masih harus ada settingan supaya kita enable remote desktopnya supaya bisa diakses dari luar. Nah, itu biasa saya settingin dulu local server. Nah, ini kan remote desktop. Nih kan, ini remote desktop nih. Statusnya masih disable kan, remote desktop statusnya masih disable. Kemudian kita ganti jadi enable. Nah, ini pilih yang allow remote connection to this computer. Oke. Terus ini centangnya dihilangin aja, nggak perlu dicentang. Apply, baru oke. Nah, baru ini biasa juga yang IE. Yang IE ini kan be on. Ini untuk Internet Explorer biar kalau kita mau misalnya mau download Chrome untuk pertama kali kan kita harus pakai Internet Explorer. Nah, kadang kan dia banyak permintaan, banyak verifikasi. Nah, supaya nggak muncul begitu, di sini kita harus ubah statusnya jadi off. Ini kita bikin jadi off. Nah, ini semua di offin, off. Oke. Kemudian kita refresh, lihat apakah berhasil. Nah, sudah berubah ya. Enable off. Nah, setelah itu, nah di sini kan statusnya masih silang. Berarti ada yang dari drivernya ada yang harus kita install. Kita ke control panel, terus kita ke device manager. Itu biasanya di mana ya, saya lupa. Coba klik kanan aja di start, baru kita ke device manager. Nah, baru ke Ethernet controller. Nah, supaya akses RDP-nya bisa menerima koneksi dari luar. Nah, ini kita harus balik lagi ke panelnya Hetzner. Baru kayak seperti tadi lagi yang VirtuoWin ini kita mount. Nah, kita mount, kemudian balik lagi ke konsol. Ini kita klik kanan ya, klik kanan di Ethernet controller ini, klik kanan update driver software. Baru pilih yang kedua browse my computer, terus ini browse. Nah, kita pilih yang tadi lagi Virtuo. Nah, kalau tadi kan kita pilihnya yang ini nih, yang Vio SCSI ini. Sekarang kita pilihnya yang Net KVM. Ini kita buka. Nah, kembali lagi kita pakai Windows 2016 kan, jadi yang 2K16 ini kita pilih. Ya, AMD4. Oke. Baru kita tinggal next. Install. Oke, nah kalau muncul ini kita klik no aja biar network kita nggak bisa diketahui sama user lain. Nah, close. Nah, sudah hilang ini kan centang merahnya di bawah. Nah, kalau sudah begini kita sudah bisa akses RDP-nya. Nah, ini kalau begini kita tinggal close aja konsolnya. Ini Virtuo-nya juga di unmount aja. Sekarang kita coba akses langsung pakai RDP ya.
IP-nya kita copy IP-nya, kemudian username seperti biasa administrator, kemudian connect, masukkan password yang tadi udah kita buat. Oke, don't ask me again. Yes. Nah, sorry. Nah, kan sudah berhasil masuk ke RDP. Nah, selanjutnya saya akan kasih tahu cara untuk setting memaksimalkan RDP untuk menjalankan bot ya. Memaksimalkan RDP untuk menjalankan bot supaya lancar kalau kita menjalankan bot di RDP tersebut. Oke, pertama enaknya sih install ini aja dulu ya, install Chrome dulu. Nah, kalau seandainya tadi yang settingan AI Internet Explorer itu nggak kita offin, maka nanti akan muncul pop-up gini terus kalau kita buka. Jadi kita ke Google dulu, masuk ke Google. Ini kembali bahasa Jerman. Wah, salah milih saya, berarti harus milih sebelahnya. Baru ini ganti ke Inggris aja dulu biar nggak ribet. Nah, baru switch to Chrome. Yes, kalau ada langsung pilihan begitu, download Chrome, run dia. Jadi kita install dulu Chrome-nya biar gampang, pakai AI ini ribet, sudah terlalu jadul. Loading. Oke, waiting to install, installing. Yang ini AI-nya udah bisa kita tutup, close all tabs, kita tunggu install Chrome-nya. Oke, sudah ya. Saya biasanya get started, skip, set as default. Nah, oke, close. Oke, no thanks. Nah, Chrome kan sudah terinstall. Kita minimize dulu. Oke. Pertama saya biasanya kita ke start. Kelihatan startnya, start Windows PowerShell. Nih, buka Windows PowerShell, pastikan dia administrator seperti ini ya, di atas ya, administrator. Kemudian kita masukkan perintah ini sorry sebelumnya kita masuk ke ini dulu, server manager. Tunggu ya, dia masih loading tuh, jalan. Oke, udah selesai. Baru add roles and features, next. Nah, kita harus pastikan dulu Net Framework 35 ini Net Framework 35 ini harus diinstal ya, karena untuk license Block TVD itu memerlukan Net Framework 3,5. Nah, ini dicentang aja, baru next, install. Nah, jadi dia akan install. Kita tunggu sampai proses installnya selesai. Oke, sudah selesai. Installation succeeded. Oke, di close aja. Ini juga kita close. Nah, baru balik lagi ke Windows PowerShell ya, yang administrator. Baru kita jalankan perintah ini. Ini nanti saya akan bikin ya, mungkin saya bikin di deskripsi videonya nanti ya untuk perintahnya. Nah, di sini dia nanti akan menginstal Net Framework Core untuk Windows Server ini. Jadi membutuhkan sukses. Nah, kemudian saya juga biasanya install langsung Windows Defender-nya, karena itu kadang suka mengganggu proses bot bekerja ya. Kita uninstall dulu Defender-nya supaya tidak menghalangi. Nah,
Oke, dia lagi start removal, dia lagi proses untuk uninstall Defender. Oke, sambil menunggu biasanya saya kerjakan ini juga. Kita ke control panel, ke user account. Nah, baru pilih nih change user account control settings. Nah, ini kita matikan sampai bawah, kita offin untuk user account control settingnya biar nggak banyak pertanyaan yang bisa juga mengganggu proses bot. Oke, ke 91%. Oke, sudah mau selesai. Oke, selesai ya. Nah, ini kita harus restart nanti ya, tapi nanti kita selesaikan dulu semua prosesnya. Oke, tinggal exit aja, ketik exit, enter. Nah, baru kita ke Chrome, kemudian kita download untuk Visual C++ Runtime. Nanti juga linknya saya kasih di deskripsi. Nah, ini kita download. Saya juga biasanya download ini 7-zip biar kalau ada zip-zipan nggak ribet. Download, pilih yang 64-bit, kemudian Notepad++ juga. Notepad++, download, paling update, kemudian pilih yang 64-bit juga, pilih yang installer. Nah, ini 7-zipnya langsung install aja, run, install, dia cepet. Nah, langsung udah selesai. Baru install Notepad, run. Oke, next aja, I agree, next, install. Nah, ini nggak usah dibuka dulu, finish. Kemudian kita ke folder download untuk Visual Runtime tadi, pakai 7-zip, extract to Visual Runtime. Nah, baru buka foldernya, baru kita install, pilih yang install all, klik 2 kali. Dia akan install runtime karena sebenarnya ini all in one ya, all in one runtime, karena kita nggak tahu kadang bot tuh butuh yang runtime yang versi berapa, tapi ya kita install aja semua, nggak masalah. Ini all in one runtime. Oke, udah selesai kan, installation complete successfully, please press any key to continue ya, pencet apa aja. Nah, sudah. Biasanya ini juga saya hapus untuk mengurangi space server. Nah, sudah setting semua selesai, baru kita restart RDP nya, pilih yang other unplanned aja, terus continue. Nah, begitu restart udah RDP nya sudah siap untuk dipakai. Jadi ya, nah, jadi begitu ya, begitu tutorialnya, mulai dari kita create server, kemudian kita install RDP di Hetzner sampai setting supaya RDP ini siap untuk menjalankan aktivitas bot. Ya, jadi begitu kira-kira tutorialnya, semoga membantu untuk teman-teman semua, dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.